Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Wabarakatuh, kanceku dimanapun saat ini berada, ketemu lagi kita di hari ini, hari Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026 dalam aksi acara Sersan Mangrasan. Serius tapi santai. Insya Allah apapun yang kami perbincangkan, apapun yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan kita semuanya, kemudian juga bisa informasinya bermanfaat untuk diri kita, tetangga kita, saudara kita, dan tentunya siapapun Kance Kunian yang dimanapun lagi mendengarkan kita di 100,8 FM yang ada di rumah, di kantor, dalam perjalanan, kemudian juga melalui streaming dimanapun berada. Selamat siang, salam hangat dari kami di sini, Serasan Radio, yang sedang menyaksikan live-nya kita juga di Facebook dan di Instagramnya Serasan Radio. Ini seru, ngobrolnya seru. Kance Kunian dengan bangga saya perkenalkan narasumber kita, bintang tamu kita hari ini dari Basnas Kabupaten Muara Enim. Oke, Kance Kunian di sebelah kanan saya telah hadir Bapak Anizom SAG, beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Muara Enim. Kemudian ada Bapak Al-Azhar S.Sos I, Wakil Ketua 1. Beliau, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Hari ini bisa hadir setelah hampir nunggu berapa tahun, Pak? 2009. 2009. Kance Kunian sekabupaten Muara Enim tidak mungkin tidak kenal dengan beliau berdua ini. Ini adalah tokoh-tokoh yang selama ini berperan di bidangnya masing-masing di Kabupaten Muara Enim. Hari ini tema kita adalah 25 tahun Basnas berperan di masyarakat. Kemarin ulang tahun ke-25. Alhamdulillah hari ini kita undang pas banget. Kita pasnya pengennya ngundangnya pas tanggal 17 Januari. Cuman jadwal yang belum cocok. Oke, Kance Kunian kita langsung ke Pak Nizom selaku Ketua Basnas Kabupaten Muara Enim. Selamat siang Pak, terima kasih banyak telah hadir di Serasan Radio. Selamat siang. Radio yang pernah menjadi, bukan pernah menjadi, memang panutan, Pak. Oh, ya dong, namanya Serasan. Serasan itu ya selalu seiring dan selalu sejalan. Bukan seiring sejalan, satu disiring satu jalan, bukan. Satu sering satu jalan. Seiring sejalan yang benar-benar seia sekata. Seia sekata, Masya Allah. Oke, Kance Kunian, saya silakan ini Pak Nizam, bagaimana ihwalnya dan alhamdulillah bisa mendapatkan amanah untuk memimpin Basnas Muara Enim. Ya, terima kasih Bang Anggi. Yang pertama, sebenarnya kalau udah cerita dari perjalanan hidup dan perjalanan karir, saya tuh sebenarnya berawal dari dunia pesantren. Saya berasal dari pesantren Tegineneng, Lampung. Oh, Lampung. Oh ya, saya berasal pesantren, pondok pesantren modern Darussalam namanya. Itu di wilayah Tegineneng. Lalu kemudian tetapi qadarullah, kehendak Tuhan lain, di SLTA saya diarahkan oleh kedua orang tua untuk mengambil jurusan biologi dengan harapan suatu saat saya bisa bergerak atau beraktif di dunia farmasi. Tetapi kodrat berikutnya berbeda. Saya diarahkan ke IAIN. IAIN-nya malah ngambil jurusan peradilan. Jadi zigzag dari pesantren ke biologi, lalu kemudian ke Fakultas Syariah jurusan peradilan agama. Dengan harapan saya bisa menjadi hakim di kemudian hari. Endingnya saya tes ke Departemen Agama waktu itu belum kemenak. Tetapi ketika tes saya diterima memang, saya administrasi saya lulus. Tetapi kok kata hati saya, saya ini bukan dunia saya. Ya, lalu kemudian saya alumni IAIN tahun 97, 99 saya dipanggil ke politik. Nah,
waktu itu di Lawang Kidul Tanjung Enim itu kekosongan pimpinan yang memang bisa untuk menggerakkan gerbong organisasi. Saya diundang oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tahun tahun 99. Oh, 99. Pertama kali Pak ya setelah Ya, reformasi. bergerak Ya? reformasi saya diundang. Ada posisi kosong sekretaris PAC waktu itu Lawang Kidul. Nah, dari sanalah saya, karena saya orangnya aktivis organisasi, ya bagi saya politik adalah organisasi. Tidak sukar dan tidak susah untuk menggerakkan organisasi apapun namanya. Proses politik, keagamaan, profesi. Kalau kita dilatar belakangi oleh aktivitas kemahasiswaan, aktivis mahasiswa, apapun organisasinya, Pak, insya Allah akan mudah bagi kita untuk menggerakkan roda organisasi. Nah, setelah tahun 99 sampai 2009, saya diamanahi oleh rakyat untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Muarem mewakili PDI Perjuangan. 2009 bertarung lagi, nasib kita beda. Ternyata setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi 99 sampai 2009. 2009 ya. 10 tahun. Ya, Kita masih 2 periode lah Kita masih main nekar ya. Enggak, beliau sudah di wartawan beliau. Oh, dia sudah di di wartawan. Ya, itu 2 periode ya Pak ya. ya, Masya Allah. alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah 2009 maju. Takdir berkata lain, berkata lain, saya di perolehan suara saya diatasi. Oh, kalau bahasa Inggrisnya dipucui. Nah, dipucui oleh teman kita. Ada yang lain. Iya, teman kita satu. Kita partai. tidak dikit, malah ada yang lebih wong. Iya, kita tuh lepas untuk ukuran. Oke. Nah, kawan melebihi ya dong. Melebihi. Ya udah, gitu. Alhamdulillah, lajulah dulu. Lajulah dulu. Maka saya bilang tadi, Oke, kita siap. tidak bisa mengukur hati kita sekehendak hati kita. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gantian, bro. Wah, kira-kira kalau itu ya, dah. keren gitu. Nah, kemudian bisa berkecimpung di Basnas ini mulai kapan saya kita? diawali sekali lagi karena saya oke. dunia aktivis. Setelah dewan saya tidak mau saya tenggelam. Oke. Saya akan tetap berkiprah, saya Iya. akan tetap mengambil peranan dengan ilmu dan pengalaman yang kita miliki. Saya ditarik untuk menjadi pengurus KNPI, pembina penasehat KNPI. Oh, Kabupaten Muarem. Kabupaten Muarem. Saya diminta oleh teman-teman untuk Oke. bergabung di Projo. Oh ya, Ya, siap. saya juga ketua Dewan Penasehat di Projo Kabupaten Muarem. Lalu kemudian di tahun sekitar habis pilkada, saya selalu aktif Oke. di kompetisi pemilihan kepala daerah, baik itu di zamannya Pak almarhum Kalamudin, lalu kemudian Pak almarhum Insinyur Muzakir, yang kita hormati Bu Dr. Sinta. Oke. Nah, di 2024 saya diminta dan dipinang oleh calon yang alhamdulillah sekarang berkuasa. Oke, siap. Tuh. Sebelum pilkada jalan terus, politik saya tetap jalan. Bahkan kalau politik, Bang Anggi, saya ini politiknya pelangi. Politik pelangi. Artinya merah, kuning, hijau di langit yang biru, Pak. Itu semua sudah saya jalani. Ini kan- Pertama saya Oke, siap. pertama saya diminta, diundang untuk jadi pengurus PDI Perjuangan 10 tahun. Lalu kemudian saya resign kalau bahasa kerennya. Keren, perusahaan. resign. Saya mengundurkan diri secara terhormat karena ada beberapa hal secara Oke. internal dan personal. Saya tidak mengatakan bahwa PDI Perjuangan itu begini-begini. Iya, oke. Apapun partai semuanya baik. Baik. Oke. Tetapi kadang-kadang isinya yang Oh. sering selisih paham. Oke. Selisih paham itu kadang-kadang sederhana. Cuma berbeda pendapat. Iya. Tetapi bukan pendapat kategori sarannya. Sering berbeda pendapatan, Bang Andi. Sering berbeda pendapat. Pendapatan. Itu yang membuat kadang-kadang kita kurang nyaman. Oke. Nah, berarti untuk di Basnas ini izin Pak, kita gimana proses ininya bisa maksudnya Pilih. terjun berkiprah di Basnas untuk periode sekarang Oh ini? ya. Sekali lagi karena saya salah satu aktivis dan pengurus Nahdlatul Ulama, kiprah saya dari tahun 2001 itu sangat aktif di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Saya salah satu ketua Badan Otonom Nahdlatul Ulama, namanya pimpinan cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang oke, masih siap, diamanatkan. siap. Masih diamanatkan kepada saya, ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Muarem. Nah, dari situ barangkali nggak tahu apa yang menggerakkan hati pimpinan kepala daerah kita untuk melirik saya untuk ikut di kompetisi di
seleksi pimpinan. Oh, iya. Seleksi. Dan itu ada loh, ada seleksi resmi. Seleksi resmi, ada tim selnya, ada tim seleksinya. Terdiri dari kepala kantor Kemenak, lalu kemudian asisten 1, lalu kemudian Kabakesra, ada pihak MUI, ada dari tokoh masyarakat, yaitu Pak Nurdin Masyir. Kalau ada teman-teman yang nyentil kadang-kadang bahwa pimpinan Basnas semua titipan elit politik, mohon maaf. Dulur-dulurku, kance kunian, enggak bener itu. Ada beberapa media, teman-teman kita juga dari LSM, aktivis mengatakan itu rekrutmen pimpinan Basnas tidak transparan, bahkan titipan elit politik. Mohon maaf saya sampaikan, itu sangat tidak benar. Rekrutmen pimpinan Basnas itu sangat prosedural. Sangat prosedural. Ada panitia seleksinya, bahkan terakhir sebelum kita dinyatakan benar-benar fit untuk dinyatakan dilantik, itu ada wawancara terakhir dari Basnas RI, Pak. Dari Jakarta. Kita diundang ke Palembang, kalau tidak salah Profesor Nadra ya, yang melakukan wawancara, ya fit and proper test, dan alhamdulillah. Nah, saya katakan dari 5 yang kemarin lulus di tingkat kabupaten, ternyata cuma 4. Satunya mungkin gugur di kecantikan barangkali. Kalaupun titipan 5-5-nya jadi. Pasti. Nah, ini kita katakan bahwa ini bukan titipan. Iya, benar. Jujur saya katakan, bersyukurlah teman saya yang bernama Al-Azhar. Oke. Ranking 6 jadi ranking 5. Tadinya ranking 6 di kabupaten. Maaf, itu berarti ada total berapa yang yang ikut seleksi 15 di kabupaten. Gugur diambil 10. Yang 10 diundang ke Palembang. 1 gugur di tengah jalan. Macet, nggak nyampe ke Palembang. Berarti tinggal 9 dong. Tinggal 9. Dari 9 diadakan tes. Lagi. Pak Lazar ranking 6 tadinya di kabupaten. Nah, karena ada salah satu di gugur kecantikan tadi, dia jadi ranking 5. Masuklah dari pimpinan 5 itu. Nah, ini sekali lagi. Berarti on prosedur. Ada yang kalah. Profesional ya dong. Makanya saya katakan sekali lagi, mohon maaf bagi teman-teman yang suka nyentil, ya seleksi pimpinan Basnas sangat prosedural, sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh Basnas Pusat. Begitu, Pak. Berarti Kance Kurniawan di usia ke-25 tahun Basnas Kabupaten Muaro ini mendapatkan struktur pimpinan yang baru. Satu incumbent, Pak Zulkarnain. Masih tersisa di situ. Periode kedua. Itu berapa tahun sekali, Pak? 5 tahun, Pak. 5 tahun sekali. Berarti untuk 2025 sampai 2030. Langkah pertama yang Pak Nizam lakukan bersama tim untuk yang pertama setelah kita terpilih dilantik, setelah kita lakukan pendekatan personal, kita jadikan di Basnas itu kan ada 5 pimpinan dan 12 staf, Pak. Saya katakan bahwa Basnas rumah kita. Jadi bekerjalah dari hati untuk melayani umat. Karena Basnas ini adalah salah satu lembaga pemerintah yang non struktural. Jadi kita katakan lembaga pemerintah, kenapa? Karena dibentuk oleh undang-undang. Selaras dengan KPUD, selaras dengan Bawaslu, selaras dengan Badan Pemeriksa Keuangan, selaras dengan komite-komite lain yang dibentuk oleh undang-undang. Dan itu pun pelaporannya, pertanggungjawabannya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, Pak. Kalau di kabupaten kita harus bersinergi, melaporkan, koordinasi, dan seterusnya kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Di provinsi pun begitu. Basnas provinsi harus sinergi, harus selalu koordinasi, melakukan laporan intensif, dan selalu mendapat masukan dari pemerintah provinsi. Begitupun di pusat berlaku di tingkat pemerintahan di tingkatnya masing-masing. Begitupun dengan keabsahan pimpinan, khususnya pimpinan itu di SK-kan oleh Bupati, karena kita kabupaten di SK-kan oleh Bupati. Perintah tugasnya tentu kita yang pertama mengemban amanat dari Bupati selaku kepala daerah pemerintah Kabupaten Muaro Enim. Begitu. Berikutnya kita lakukan sesuai pesan moral dari pimpinan daerah, kita selalu mensosialisasikan bahwa Basnas ini adalah lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah yang resmi dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang, diperkuat undang-undang 23 tahun 2011 itu undang-undang yang membentuk Basnas, lalu diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, diperkuat lagi dengan peraturan bupati yang pertama di periode Bupati Pak Juarsa. Ini ada juga peraturan bupati di periode Pak Edison, itu yang memperoleh. Namun demikian
Basnas sebagai badan lembaga pemerintahan unsur, jangan lupa bahwa Basnas ini adalah pelayan umat. Kenapa? Di atas undang-undang ada regulasi yang berlaku secara alam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kita diperintahkan dengan Al-Quran melalui surat At-Taubah ayat 60, lalu kemudian surat At-Taubah ayat 103, dan masih banyak lagi hadis-hadis dari Nabi SAW yang mewajibkan, bahkan memerintahkan kepada umat Islam untuk mengumpulkan dan mengelola zakat ini. Kalau di Timur Tengah atau di dunia Islam, dunia Arab, itu disebut Baitul Mal, Pak Anggi. Kalau di kita itu namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kenapa disebut nasional? Karena dikeluarkan melalui undang-undang dan berlaku secara menyeluruh. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti Basnas Morenim hanya melayani Morenim saja, enggak dong. Enggak begitu. Nasional. Siapapun yang umpama saya contohkan salah satu asnaf musafir yang kurang ongkos, orang Jawa Timur kurang ongkos mampir sampai di Morenim terlantar, dia wajib Basnas Morenim untuk memperhatikan mereka. Itu disebut nasional. Jadi kita berlaku NKRI. Tidak harus berKTP Morenim yang menikmatin ini kita. Ini yang disebut nasional. Makanya kita harus, kecuali orang luar negeri, sekalipun orang luar negeri sebenarnya ada dasar yang dari Al-Quran tadi, kita harus melayani semua. Ya, ada 8 asnaf seperti yang kita sebutkan sebelumnya, perbincangan sebelumnya, ya, fakir, miskin, amil, mu'alaf, ya, ar-riqab, artinya orang saya yang terkungkung, hamba saya, lalu kemudian orang yang bergerak di jalan Allah, itu namanya fisabilillah, lalu yang terakhir ibnu sabil. Ibnu sabil ini musafir dengan tujuan yang baik atau untuk perjuangan keluarga dan sebagainya. Ini harus diperhatikan dari budget keuangan, zakat, infak, dan sedekah. Saya pikir itu. Oke, sih, Masya Allah. Ini terlalu banyak laju narasumber yang ngomong terus ini. Itulah trik-triknya host. Pancing aja. Padahal umpan seluang dapat tapa. Oke, Kanjeng kita sekarang beralih ke Pak Al-Azhar. Kanjeng pasti kenal semua siapa beliau, kiprah beliau di Morenim ini. Kita pengen tahu nih bagaimana ceritanya beliau bisa ke Basnas ini, apa nih yang melantar belakang, apa yang mendorong gitu kan, maksudnya itu satu kemarin sibuk di dunia jurnalis ya kan, sekarang beralih ini. Tapi kan cukup nih, ada satu kesamaan di antara narasumber kita berdua hari ini adalah beliau berdua adalah sama-sama alumni UIN. Kalau aku tetangganya UIN. Karena galak main ke SMA 3. Oke, benar. Berarti tidak jauh dengan metodis. SD-nya ke metodis. Oke, silakan Pak Al-Azhar, ini gimana ceritanya Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anggi dan para pendengar setia Radio Serasan Morenim. Baik, perkenalkan saya Al-Azhar. Kalau sejarahnya kenapa bisa ke Basnas, ini ada sedikit perjalanan panjang sebenarnya. Aku tamat SD, SMP, dan SMA-nya tamat di Sekayu. Kemudian tahun 99 kuliahnya di IAIN. 99 IAIN ngambil jurusan Komunikasi Islam, Fakultas Dakwah. Maaf, yang kampusnya ruangannya di belakang. Di belakang dekat DPR kalau di bawah pohon rindang. Itu kampus kami. Pernah aku survei nak bikin studio. Kalau bikin studio, masuk YN, DPR pasti tahu rumah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Jadi 5 tahun tamat, keluar 2004. Alumni 2004. Selepas tamat 2 tahun sempat jadi penyuluh agama Islam di Kabupaten Muba di Sekayu. Balik juga ke Sekayu. Dulu ada program IAIN dan kerjasama Pemkab Muba. Setelah 2 tahun ikutlah tes di Sumatera Express, Sumek. Di Palembang, Korea. Jadi wartawan. Karena zaman dulu banyak senior kita di wartawan. Kebetulan jurusan kita ini ngenju, dan dulu memang ada pelajaran ada pelajaran jurnalistik di semasa kuliah. Ikut Sumek, lulus, sempat 3 bulan di Sumek. Nah, Sumek itu pada tahun 2006 itu bentuk anak perusahaan namanya koran-koran daerah. Masing-masing kalau kabupaten kota. Kalau di Morenim namanya
NM Express, Oke, iya. ada Batu Prabumuli Raja, Pos, Prabumuli Pos, gitu. Oku Pos, Oke, Oku siap. Express, Pagaralam Pos dan lain. Di 17 kabupaten kota ada Galo anak Oke. usaha. Setelah dari Sumek kami dioper ke Prabumuli Pos tahun 2006, sempat 2 tahun sampai 2008. 2008 sampai 2025 aku di NM Express. Di Muara ini. Di Morenim terakhir jadi pimpinan Anime Express. Kemudian juga sempat 3 tahun jadi ketua PWI Ya, Morenim. siap. Sampai balik lagi terakhir masuklah ke Basnas ini. Nah dulu sempat ada perdebatan mungkin dengan orang tua ya tak? Kenapa dari penyuluh jadi wartawan, sekarang kemarin wawancara ditanya profesor ngapa dari wartawan jadi masuk Basnas. Oke. Nah mungkin inilah sejarah waktunya untuk aku kembali melayani umat. Siap. Pernah jadi penyuluh setelah hampir 2016 sampai 2019 tahun jadi wartawan. Nah, sekarang ada waktu lagi untuk kembali ke Basnas dan alhamdulillah setelah ikut tes menjalani semua rangkaian yang ada. Ya kalau rezeki tidak kemana dia masih tetap datang dan alhamdulillah menjadi bagian dari pimpinan Basnas, dipercaya sebagai wakil ketua 1 di bidang pengumpulan. Oke. Nah, maaf, ini kalau Pak Lazar, kalau bidang pengumpulan ini fokus ini apa dia? Jadi fokus jobnya ya? pengumpulan itu memang saya ini salah satu pesan dari Pak Bupati, Pak Bu Edison. Iya. Alhamdulillah di kepengurusan ini kami bersyukur Pak Bupati, Bu Wabub supportnya luar biasa dengan Basnas ya. Pak Bupati berpesan bahwa segala potensi yang bisa dikelola untuk kesejahteraan umat dan selaras dengan visi misi Morenim Membara itu kami lakukan. Contohnya seperti ini, pengumpulan itu kita memaksimalkan pengumpulan zakat, infak dan sodako dari masyarakat. ZIS. Infak ini bisa dari zakat, zakat tuh bisa dari zakat mal, zakat profesi, ASN, pegawai-pegawai, infak dan sodako itu bisa dari masyarakat. Nah, salah satu yang fokus kami lakukan selain untuk di zakat mungkin walaupun itunya bentuk kesadaran, kami tetap sosialisasi. Nah, untuk pengoptimalan ZIS ini kami sudah apa istilahnya berkoordinasi di segala lini dari pemerintahan, OPD ke perusahaan-perusahaan. Untuk OPD kami sudah hampir 40% mungkin sudah silaturahmi untuk pengoptimalan khususnya di infak para ASN dan P3K. Kemudian tetap menghimbau untuk jika ada pejabat yang pengen mengeluarkan zakat profesi, zakat mal itu bisa lewat Basnas. Kemudian di lintas sektoral di swasta kami sudah menjajaki koordinasi ke PT TEL, ke PTBA, kemudian PGE itu dalam rangka koordinasi nanti di perusahaan daerah, kemudian direncana ke PTPN 7. Jadi potensi untuk menggerakkan masyarakat bahwa seperti ini Pak Anggi. Sebenarnya di seluruh Indonesia ini kalau Basnas ini memang potensinya dimaksimalkan ya memang luar biasa potensi-potensi zakat infak dan masyarakat itu untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Bisa membantu menekan angka kemiskinan, bedah rumah, dan ini selaras dengan program visi misi Pak Bupati Morenim Membara. Siap. Jadi maaf kalau untuk pengumpulan zakat tadi segala macam itu boleh tahu berapa angka ringnya? Ya kalau di Morenim ini sebenarnya masih diomongkan kecil, mungkin tidak terlalu ya. Di ring kita tuh per bulan antara 150 nyampe ke 200 juta. Itu zakat, infak dan sedekah masyarakat. Mungkin dalam setahun tuh baru sekitar 1 miliar lebih lah. 1,2. Di Indonesia ini banyak contoh, salah satunya Kabupaten Temanggung. Temanggung Jawa Tengah. Temanggung Jawa Tengah itu sudah mengelola zakat, infak, sedekah masyarakat itu sekitar 17 miliar.
per tahun. Oh, per tahun, Masya Allah. Oke. Kemudian di Kutai Kartanegara itu di angka 20 miliar. Terakhir Pak Ketua dengan rombongan waktu menyalurkan bantuan bencana Sumatera Oke. yang dari sini Oke. ke Kabupaten Solo Sumatera Barat. Di Kabupaten Solo itu bisa mengelola zakat itu sekitar 7-8 M Pak Ketua ya. Per tahun. Per tahun. Nah, semua support ini tentunya berkat perhatian kepala daerah, bupati. Siap. Dalam hal ini kita bersyukur di Morenim kita sudah ada surat edaran bupati terbaru. Di tahun 2025 bulan Mei kemarin dikeluarkan Pak Bupati Edison bahwa ASN itu dihimbau untuk mengeluarkan impak per bulan itu 50.000 per orang. Kemudian perangkat desa itu 25.000 per orang, tapi yang perangkat desanya belum maksimal. Sudah kita koordinasikan dengan Dinas PMD untuk ke depan dimaksimalkan. Kemudian Pak Bupati ada merancang perbub, mungkin tetap menggunakan perbub yang lama. Nanti juga minta sebagian sih, bukan sebagian. Intinya untuk kebaikan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat nanti pejabat eselon 2, 3 dan 4 itu nanti dimintakan sebagian dari tukin tunjangan kinerja atau TPP yang merupakan penghargaan dari Pemkab Morenim untuk disisihkan juga ke Basnas. Jadi potensi ke depan itu yang besar dengan banyaknya potensi zakat dari ASN, dunia usaha yang kita kelola, tentunya harus diimbangi dengan program-program yang sangat menyentuh. Kalau zakat itu tadi sudah pasti 8 asnaf tadi kan. Tapi kalau infak dan sodako itu bisa kita lakukan untuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan, kemudian beasiswa, anak-anak tidak mampu, pelatihan UMKM, bedah rumah. Kemudian ada juga Morenim Takwa, Morenim Cerdas, program-program gitu ya seperti itu. Jadi istilahnya kalau kami di Basnas itu ada anekdot seperti ini. Amal itu dari ASN, dari masyarakat. Kalau di ganjarannya surga mereka di tengah, nah Basnas ini dapat bagian pinggirnya mereka kira, yang menjalankan. Jadi yang tetap sesungguhnya uang itu uang masyarakat, amalnya amal umat. Basnas ini cuma bagian dari pelaksana, dan ini harus kami balas dengan penuh tanggung jawab, amanah dan transparan gitu. Dorong wong masuk surga. Iya, intinya seperti itu. Dorong wong masuk surga, tapi yang dorong tadi melok juga. Melok juga dikit. Tapi duluan mereka yang masuk surga. Kita di pinggirnya, tapi masih di dalam. Membangun kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat dan infak sodako tadi kan kita butuh sosialisasi. Salah satunya melalui radio Serasan Morenim, didengar oleh penjuru masyarakat dari Semendo nyampe ke Muaro Belido. Mungkin ada yang tergerak, orang-orang yang agnia, orang-orang yang kaya bisa mengeluarkan zakat mal, zakat penghasilan dan lain sebagainya, infaknya gitu. Salah satunya bisa melalui Basnas Morenim. Basnas Morenim. Berarti sama tadi cerita tadi ada yang nelfon aku, Gi, kalau masuk surga, galak, kirimnya nomor rekening. Nah, itu kode ya. Kalau Basnas 6 nomor rekening. 6 nomor rekening. Nomor rekening ya. Bisa kalau ditransfer. Cuma peruntukannya baik. Oke, siap. Rekening khusus zakat, ada rekening infak, rekening sodako, hibah dan bentuk sumbangsi lain. Ada karena itu harus jelaskan milahnya Kak. Ya, kalau jangan zakat sampai bisa main-main. Zakat itu kan harus 8 tadi. Yang penerima yang berhak menerima. 8 sesuai Al-Qur'an. Tidak boleh keluar. Al-Qur'an itu ngaturnya. Kalau infak tadi boleh. Nah, jangan sampai uang bayar zakat ternyata kita masuk ke dalam infak kan beda. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi memang harus tepat sasaran. Kalaupun orang pengen datang langsung mengeluarkan itu ke kantor Basnas di Islamic Center, ya tentunya ditanya juga ini mengeluarkan infak atau zakat gitu. Oke, sip. Kanca Kunian, baru sesi pertama. Seru nih. Masa semakin banyak dijelaskan sama narasumber kita yang ini kita kalah senior nih Kanca Kunian. Ini satu jago organisasi, satu jago jurnalis. Serasan Radio merasa bangga hari ini bisa menghadirkan orang-orang hebat. Saya dengan beliau udah ngundang setahun yang lalu. Ternyata pas Basnas baru mau datang. Oke semuanya, Kanca Kunian jangan kemana-mana. Kita akan lanjut sesi kedua setelah yang satu ini. Di aksi Serasan Mangrasan sesi kedua, sesi yang sangat vital. Wah, sangat vital. Karena semuanya akan lebih tajam lagi pertanyaannya.
Dan mudah-mudahan Kanjeng Kunian tamu kita hari ini bisa menjadi inspirasi, dan setelah mendengarkan dan menyimak talk show kita hari ini, Kanjeng Kunian tergerak hatinya untuk semakin menambah kepedulian terhadap sesama. Oke, Kanjeng Kunian, kita kembali lagi dengan narasumber kita hari ini dari Basnas Kabupaten Muara Enim. Tema kita hari ini adalah 25 tahun Basnas berperan di masyarakat. Masih dengan narasumber kita ada Bapak Nizam SAG, Ketua Basnas, dan kemudian juga ada Bapak Al-Azhar Esas, Wakil Ketua 1. Lengkap nih hari ini. Langsung berhubungan, langsung to the point. Oke, Pak Ketua, izin Ya, Pak. Itu kalau saya nih Pak, pribadi orang awam kepengen, tadi kita ada menyetorkan untuk zakat, infak, sedekah saya. Kemana Pak? Apa aja nih yang bisa kita lakukan? Maksudnya misalnya saya sibuk nih, misalnya saya lagi di mana kayak gitu Pak. Ya, makasih Bang Anggi. Yang pertama kita harus pahami bersama bahwa zakat, infak, sedekah itu diawali dengan perintah Quran, perintah Tuhan melalui surat At-Taubah ayat 60. Ada ayat yang berbunyi khus min amwalihim shadaqatan tutahhirahum wa tuzakkihim biha. Artinya Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk ngambil harta kaum muslimin. Arti kata ngambil ini untuk menghimpun sebagian harta. Kalau di Islam itu, kalau zakat 2,5%. Kenapa kok harta kaum muslimin harus diambil? Kenapa harta kaum muslimin harus disisihkan untuk kepentingan zakat, infak, sedekah? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sebagian harta yang dikumpulkan, disetorkan untuk zakat, infak, sedekah, itu akan membersihkan, memberikan keberkahan kepada harta yang masih kita miliki, Pak. Pak Anggi punya duit 1 juta. Ya, keluarkanlah zakat 25.000 Pak per 1 juta. Tinggal 9.750.000. 25.000 itu untuk membersihkan harta yang masih tersisa, Pak. Itu zakat. Nah, kalau zakat itu berbeda dengan infak dan sedekah. Bedanya beda tipis. Tetap kita pengumpulan harta. Kalau zakat dia ada ukuran, ada nisab, ada ukuran standar. Ya, kalau katakanlah ngambil simpel lah. Kalau seorang pegawai, seorang karyawan yang sudah mendapat penghasilan katakanlah 7 juta, itu udah kena Pak, udah kena zakat ya. 7 juta per bulan. Udah Kotor. Bruto dia, enggak pakai neto. Jangan 7 juta setelah potong arisan, setelah potong kredit mobil lah kecil. Tidak zakat ya Pak. Tidak. Ya, 7 juta potong dulu. 7 juta kali 25.000 berapa Pak? 7 kali 2. Katakanlah 7 kali 25.000 lah. Nah, itu ya keluarkan dulu Pak. Lalu kita bayar ke arisan, kita bayarkan kredit mobil, cicilan rumah dan seterusnya. Kenapa? Semakin berkah Pak. Harta yang masih tersisa itu bersih. Siapa yang membersihkan? Jaminan Quran. Itu perintah Quran. Nah, bagi yang kaum muslimin, ya, sahabat-sahabat Kanjeng Kunian, ya Radio Serasan, bagi yang sudah tergerak, yang sudah timbul kesadarannya, ya kita sisihkanlah, setorkanlah, serahkanlah sebagian harta kita itu melalui lembaga. Kalau di Timur Tengah namanya Baitul Mal, kalau di sini Basnas. Kenapa harus Basnas? Pertanyaannya. Ya. Sebelum ditanya aku jawab duluan. Kenapa harus Basnas? Lah bocor duluan pertanyaan kami. Kenapa harus ke Basnas? Kenapa harus ke Basnas? Boleh kita nyetor ke masjid, boleh Pak. Tidak boleh, bukan kata tidak dilarang. Tidak dilarang. Boleh kita ada namanya lazis, lembaga zakat infak sedekah yang dipunyai oleh perusahaan, yang dimiliki oleh ormas, yang dimiliki oleh semua lembaga. Ada lazis. Saya contohkan kalau ormas lazismu ya. Lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah. Ada lazisnu, lembaga amil zakat infak sedekah NU. Ada lazisba, lembaga amil zakat Bukit Asam. Boleh setor ke sana boleh. Tetapi
Basnas yang dibentuk oleh undang-undang ini itu resmi punya pemerintah. Bedanya kalau Lazismu, Lazisnu, Lazisba tidak connect ke BPK dan OJK, Pak. Oh. Kalau ini berapapun uang yang masuk ke rekening Basnas, baik itu melalui Bank Sumsel Babel, Bank Muamalat, Bank Muara ini connect. Tidak usah laporan, mereka udah tahu sekian duit masuk ke Basnas. Pengeluarannya pun sesuai dengan peruntukannya. Itu bedanya. Kalau kita setor ke masjid, walaupun tidak dilarang, jaminan untuk penyampaian penyaluran tepat sasaran itu wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa pengurus masjid kita yang masih kadang-kadang kurang fair. Setiap hari Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, pengurus masjid kok dapatnya besar sekali. Ada yang per orang 400.000, per orang 500.000. Alang kena menyo, ya. Alang kena menyo. Berapa nian? Terkumpul di masjid itu 100 juta, enggak mungkin. Enggak mungkin 100 juta. 50 juta, enggak mungkin masjid dapat zakat infak sedekah 50 juta per satu momen Lebaran. Enggak mungkin. Nah, inilah kalau di Basnas yang dibentuk oleh undang-undang, didukung peraturan pemerintah, didukung Perbu, dia resmi langsung connect ke BPK, langsung connect linknya. Begitu pencet komputer itu langsung nyambung. Oh, segitu laporan ke provinsi sama Basnas pusat. Pusat langsung connect. Jadi ada beberapa lembaga internalnya ke Basnas provinsi dan lembaga Basnas pusat. Laporan. Kemudian ada lembaga audit keuangan dia langsung. Jadi enggak bisa main-main dengan uang umat ini. Lalu kemudian itu pimpinan atau staf Basnas gajinya dari mana? Kan sudah disebut tadi di Al-Qur'an. Amil itu kan ranking prioritas ketiga. Boleh. Tetapi ada persentase, tidak boleh semena-mena. Tidak boleh ada persentasenya. Masuk 1 juta ya cuma 12% sampai 15% yang boleh penggunaannya untuk operasional amil atau pengelola zakat. Sisanya harus kembali ke umat. Nah, itu masalahnya. Lalu berikutnya ada beda antara zakat, infak, sedekah. Kalau zakat disebutkan ada 8 asnaf yang berhak nerima. Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Orang yang sedang dalam kungkungan, hamba saya kalau dulu. Lalu kemudian orang berjuang di jalan Allah, lalu kemudian musafir. Tidak boleh keluar dari situ. Kalau zakat, peruntukannya ke sana. Rekeningnya beda. Rekeningnya khusus di bank tertentu. Kalau infak, rekeningnya juga beda. Beda lagi deh. Peruntukannya lebih luas. Infak sedekah lebih luas. Infak sedekah itu boleh untuk beasiswa. Boleh untuk pembinaan UMKM. Untuk bedah rumah. Ini kan lagi santer-santernya, Basnas bedah rumah. Bedah rumah, Bukan dari duit zakat, Pak. Dari duit infak dan sedekah, duit hibah, lain lagi ceritanya. Ditambah dengan duit hibah pemerintah. Tidak boleh duit zakat untuk bedah rumah. Mana ada cerita itu? Quran itu tidak kati. Nyimpang dari 8 kita kena. Kalau duit zakat. Tapi kalau infak, sedekah, hibah, wah itu lebih luas. Lebih fleksibel. Boleh ke pembinaan pendidikan bagi beasiswa bagi kaum muslimin yang uang tuanya kurang beruntung, kurang mampu, ya. Ada bantuan rutin sembako buat janda-janda tua, yang muda tidak usah. Yang muda. Janda tua yang kurang tiap bulan ya. Tiap bulan itu ya. Itu namanya bantuan rutin. Ada beras, ada uang. Itu sumbernya dari infak, pengumpulan infak, sedekah. Sedekah. Itu yang dikumpul oleh Bang Azhar. Ini yang pengumpulannya. Tukang habis ini lain lagi. Wakil Ketua Dua. Pak Kiai Fuad Setiawan. Penyaluran, pendistribusian, dan pendayagunaan. Tukang ngumpul ke tukang habisi. Ada tukang pencatat namanya Wakil Ketua 4 Bagian Administrasi Ustadz Aswin. Yang pengelola keuangan dan pelaporan tukang melapor ke masuk keluar ini Pak Jul. Ustadz Jul Karnain. Ketua megang remote. Sama CCTV. Nah, izin Pak Ketua, tadi ada bedah rumah. Itu untuk bisa menjadi misalnya ada warga kita yang tidak mampu rumahnya kepengen ikutan program ini. Syarat-syaratnya apa? Pengajuannya gimana?
tidak layak huni. Huni, Lah rumah tidak layak huni. RTLH. LH. Rumah tidak layak huni. Ya, sebenarnya semua punya hak Oh. melalui pengajuan, melalui pemerintah setempat. Di mana dia bermukim. Pemerintah desa. Oh, pemerintah desa ya? Iya. Desa, Usulan dari Iya. desa atau lurah Masyarakat atau melalui. RT atau melalui ormas boleh. Lalu kemudian berikutnya akan disurvei dong, tidak langsung serta-merta Layak "Pak, dengan tolong tidak." bedah rumah. Oke, enggak bisa langsung oke, survei dulu. survei dulu, oke. Tanya dulu, tanah ini tanah siapa? Oh, oke. Apa nyerobot lahan Harus, perusahaan? iya. harus hak milik dia. Harus hak milik. milik tanahnya dulu. Supaya tidak Status bermasalah. tanah ya? Iya. Status tanah. Biar tidak mau masalah. Enggak ada masalah, ujungnya kaget kena pula ketua. Dan masa tepat galak sasaran. baik Tepat benar-benar. sasaran gitu. dan tepat sasaran. Dapat sasaran ya? Berikutnya disurvei. Oh, ini benar-benar tanah milik, hak milik dan layak. Tidak punya sanitasi, tidak punya jamban. Ukurannya mungkin 3x3. besarlah ruang studio kan. Oh, gitu ya. oke, siap. Lalu kemudian memang sudah layak dibantu, ya sudah. Dia masuk daftar, Pak. Bukan langsung begitu terima langsung. Dah. Daftar. Contoh nih supaya masyarakat luas tahu Kang Oke. Ketunian. Ada beberapa waktu lalu sudah dilakukan peletakan pertama oleh Wakil Menteri Kependudukan. Kependudukan. Oke, Ini sebulan yang lalu kan. Ya. Lalu kemudian Bupati Pulau meletakkan batu pertama. Wabub Pulau. Oke. Setelah kita cek, oh tanahnya ini belum jelas warisan dari kakeknya ke bapaknya. Nah sampai sekarang lagi proses nih. Oh, status Status tanah, kepemilikan kepemilikan tanah. ya, oke. Walaupun cuma 6x6 harus jelas. Oke. Nah, saya komunikasi dengan Pak Kades Tanjung Jati sedang diproses, Pak. Hmm. Nah, surat Ya. apa namanya keterangan Kan hak milik. Hak miliknya. SPPH. Biar tidak bermasalah. Biar Jangan, tidak jangan bermasalah setelah kemudian kita hari. bangun ternyata ribut. Ribut. Dulur-dulur no. Bukan Tidak punya tepat kau, sasarannya juga. Iya. Enggak tepat sasaran namanya. Ini kita sedang nunggu. Dan tidak tepat guna kan. Kalau sudah lengkap secara administrasi dan kemudian kita lakukan pertemuan berikutnya baru kita eksekusi. Ya bukan langsung serta merta itu tidak bisa. Ayo, ada SOP-nya. Jangan diminta bedah rumah atau itu HP-nya iPod. Itulah lebih tidak tepat sasaran lagi. Lalu lahannya benar-benar harus jelas. Benar, karena Syarat sifat utama kita ini kan semua punya hak. Oke. Tetapi yang pertama sabar, ada antrinya nih. Ya. Nggak bisa langsung lapor mentang-mentang dulur Pak Azhar dulu kan, iya. bisa Pak. Iya, Nggak siap. bisa begitu. Apalagi ya. mantan, Pak. Apalagi Iya. mantan. Nggak boleh. Dulur lagi sarot. Maksudnya mantan rekan kerja. Oh, kan gitu. Oke. Ya udah boleh sembarangan. Pak, yang tadi pembinaan UMKM tadi? Oh ya. Ada tuh? Iya. Ada di kita di Basnas ada namanya RKAT ya. Iya. Rencana kerja anggaran tahunan. Tahunan. Salah satunya bukan hanya UMKM Pak, baik tadi bedah rumah, lalu kita ada ikonnya Muara Inim Sehat. Muara Inim Nah, Sehat. berarti kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memperbaiki sanitasi dan alur sama jamban dan lain sebagainya itu rumah sehat. Lalu kemudian kita lihat lingkungannya, ke lingkungan kurang sehat ya kita lakukan pembinaan dengan dana anggaran kembali lagi infak, sodako atau hibah. Jangan duit zakat, udah masuk nih barang tuh. Pokoknya zakat itu udah tidak bisa Itu khusus. dikotak-katik. Lewat. Tidak boleh nyimpang Nggak boleh dari 8 tadi. 8 tadi. 8 yang berhak. Itu zakat mal ya. Kalau infak, sedekah, hibah, luas, sangat fleksibel. Lalu kemudian ada ini contoh saja Muharim Sehat. Lalu kemudian Muharim Cerdas. Nah di sini Yang- kita berikan bantuan beasiswa Beasiswa. bagi anak-anak berprestasi tapi Keluarga dari tidak keluarga mampu. yang kurang beruntung. Dan lagi-lagi survei. Tidak baca anaknya Pak Kadus, tidak bisa Pak. Ponakannya Pak Diji Anggi, tidak bisa Pak. Bahaya ini. Bahaya ini. Mentang-mentang diundang podcast lagi Rajin, prioritas. nggak bisa. Jadi benar-benar yang ke Tidak bawah, mampu. menengah ke bawah, tapi dia berprestasi, kita bantu. Sampai ke luar negeri pun, sampai S3 pun, S3 pun, tetap. Tapi ada nominal tertentu. Jangan asal galak, tidak boleh juga. Oh. Namanya sesekendak, namanya Sekendak, tuh. iya, iya, benar, Tidak boleh tak? Kalau bahasa kita sesekendak tidak boleh. Ponakan ketua, jangan. Cek dulu. Cek dulu, oke, benar, benar, ya benar. tak? Nah itu namanya muarainin Cerdas. pinta Muharim Cerdas. Lalu kemudian ada Muharim Makmur. Muharim Makmur tadi masuklah kita ke Pemberdayaan. pemberdayaan, Pak. Pemberdayaan, pembinaan UMKM, pembinaan Pelatihan. apa namanya? Pelatihan. Pelatihan. Nah, ada lagi Muharim Peduli. Ada ikon kita, Muharim Cerdas, Muharim Sehat, Muharim Peduli. Muharim Peduli lagi-lagi bukan hanya di ruang lingkup kabupaten. Tanggal 29 bulan Desember kita ke Solo.
itu bencana alam bencana Sumatera. alam, oke, Nah, kenapa kita pilih Solok? Karena itu yang bisa diakses, jalannya yang bisa cepat. Kalau yang lain kan harus mobil double kabin. Ada yang nggak bisa masuk kan? Belum bisa masuk ya, benar-benar. Oke. Tanggal 29 Desember Aceh, kemarin iya. Pak. Baru kita lakukan. Iya. Termasuk kalau nggak salah ada komunitas tukang cukur. melok bantu Iya. juga ya. Seni. Meloknya Kalau di tukang Pasar seni. Cukur, Seni. Komunitas penggiat seni. Penggiat seni, Nah, oke. itu melok donasi juga. Donasi, alhamdulillah. Ada komunitas yang lain, mahasiswa, pemuda, ada all community Iya. dari Tanjung Enim, Lawang Kidul. Ada juga dari pesantren Miftahul Huda. Pengajian ada TK. juga dari pengajian. Terkumpul uang 152 juta. 150 juta. Ya. Masya Allah. 100 juta ini kita harus tetap konsisten, ada koordinasi ke pusat. Kita setor ke pusat. Gunanya kenapa? Tidak kita bagikan langsung ke Solo. Karena yang gempa kan 3 provinsi, Pak. Yang longsor. iya. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Kita cuma pilih Solo yang mudah menyalurkan Karena langsung. akses, ya. Nah, yang lain 100 juta akan disalurkan secara proporsional melalui Basnas Pusat. Oh, ini kita bagi ke Basnas Kabupaten Tamyang, umpama kita ini ke Kabupaten Sibolga, ini Kabupaten pusat yang lebih tahu itu. Nah, yang kita kemarin Pak, yang Basnas dari Morenim itu pas ke Solo, koordinasi dengan Basnas Basnas Sempal. Kabupaten Solo. Oke. 60 karung pakaian layak pakai itu kita pakai jasa JNT. Oh ya. Kami titip ongkos berapa kita ketemuan di sana. Oh. JNT yang bawa kita tunggu di situ. Oh, oke. Benar-benar nyampe. Ya, siap. Benar-benar nyampe pakaian itu. Walaupun tetap wong Solo yang tahu ini yang ya, layak benar. dapat ini. Ya, kita harus percaya dong dengan Sama Basnas Basnas, itu benar. ya Basnas Kabupaten Solo. Lalu 40 juta kita lebih. belikan sembako, belinya juga di sana. Tidak mungkin beras kita bawa dari Semendol ke jauhnya, Pak. Mobil kalau mobilnya Operasionalnya besar. Operasional besar, habis kita tanak ke di jalan. standar kayak. Jadi kita tetap kita beli oke, Mas Allah. gula, minyak, garam, mie, susu dan lain Di sana sebagainya. baru distribusi. Kita beli di sana. Transport dari sini 40 juta. Nah, itu kita serahkan langsung. Yang itu kita serahkan langsung ke yang terdampak bencana itu. Intinya amanah masyarakat Morenin itu nyampe. Nyampe. Nah, Alhamdulillah Mas. yang 150 ribu, 100 kita lewat rekening pusat. Tadi tujuannya jangan sampai Solo, bayang kebagian. Oh Nah, ada iya. yang Acehnya, Ke Acehnya, ada Sumutnya. Sumatera Utaranya. Itu orang pusat yang punya data. Dan sekali lagi, yakin dan percaya bahwa ini semua terdata, terkoneksi ke BPK. Nggak mungkin nyimpang, Pak. Ya. Nggak katik cerita nyimpang. Ya, duit kita dari Morenim, Basnas Morenim, dari donasi semua teman-teman itu, setor 100 ke situ, 40 kita berikan sembako, 60 karung kita bawa untuk Kabupaten Solo. Sisanya mungkin untuk Aceh, untuk Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di kabupaten lain. Begitu ceritanya, Pak. Siap. Jadi Kanci Kunian diingatkan, alhamdulillah sudah sampai semua amanahnya. Ya, insya Allah, insya Allah. Dan operasional kita nggak pakai duit itu, Pak. Oh, tidak Tidak diambil. menggunakan. Bukan dari duit dari donasi. Oh. Kita ada pos khusus namanya operasional, diambil dana yang lain, dana infak selain donasi itu. Kita pakai untuk operasional kemarin. Nah, itu ceritanya loh. Oke, semuanya Kanci Kunian, kita sebentar lagi closing statement. Namun sebelumnya saya kepengen lagi ke Pak Azhar. Pak Azhar. Iya, siap. Pak Azhar, gimana langkah ke depan 2026? Apa namanya itu Pak? Target pengumpulan. Target pengumpulan segala macam, silakan. Jadi sekali lagi sesuai dengan pesan Pak Bupati Edison, segala potensi zakat itu akan kita gerakkan. Kita akan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektoral. Sekarang kami masih fokus koordinasi dan silaturahmi ke OPD-OPD untuk mengoptimalkan potensi zakat, zakat infak dan sodako. Kemudian juga sambil jalan kami akan koordinasi ke beberapa perusahaan, karena perusahaan kan banyak karyawan. Kalau mereka bisa infak apakah 20.000, 50.000 satu karyawan kan luar biasa. Contoh seperti PT Tel, mereka punya 800 karyawan. Kalau 800 karyawan itu juga peduli menyisihkan sedikit apa yang mereka punya, ya tentunya akan lebih banyak lagi. Nah, infak dari PT Tel itu akan kita kembalikan ke sekitar masyarakat di PT Tel. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita rencana ke PGE, sekarang kita ke PTBA.
Kita sedang buat surat untuk bisa ketemu dengan tim-tim CSR anak perusahaan, subkontraktor perusahaan. Kita berkolaborasi. Bisa mereka yang gajinya pendapatan di atas 7 juta bisa mengeluarkan zakat profesi. Kemudian mereka bisa berinfak. Nah, kita intinya zakat Basnas ini mengajak kebaikan bersama untuk peduli dengan sesama. Bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat mal, zakat profesi, zakat pertanian, dan zakat-zakat yang lain, infak dan sodako, itu bisa ke Basnas langsung sebagai lembaga resmi yang dipercaya dan dibentuk oleh pemerintah. Mungkin kalau yang berada di dusun-dusun, di kecamatan, di desa-desa yang jauh, bisa dipantangi medsos kami, ada IG, ada Facebook, atau bisa di DM. Kalau kepengen minta rekening, insya Allah amanah masyarakat, orang-orang kaya di Kabupaten Muara Enim ini akan kami jalankan sebaik mungkin. Sekali lagi kata kuncinya mungkin dari sebagian harta kita itu ada hak orang lain. Nah, hak orang lain inilah orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin dan lain sebagainya gitu. Oke, sip. Kanca Kunian jangan ragu-ragu lagi untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke Basnas. Atau bisa langsung ke kantor Basnas di Komplek Islamic Center. Hari kerja Senin sampai Jumat. Sampai jam 4 dari jam 8 pagi. 8 pagi sudah standby. Jam 4 sore. Ya, Sabtu, di Minggu, Islamic libur. Center Ya. Muara Enim. Oke Pak Asar, sekarang kita ingin closing statementnya. Apa nih Pak harapan besarnya untuk untuk Basnas dan juga masyarakat Muara Enim secara keseluruhan? Silakan Pak. Harapannya satu amanah kami, pesan dari Pak Bupati itu untuk mengoptimalkan sekali lagi segala potensi zakat, infak dan sodako. Semakin besar himpunan ZIS yang kita kumpulkan, maka akan semakin banyak yang bisa kita perbuat untuk mendorong dan berkolaborasi serta menyukseskan program visi misi membara. Dan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian ikut membantu menekan angka kemiskinan, dan harapannya bisa berbuat yang lebih banyak lagi melalui program-program. Tentunya dengan semakin banyak ZIS yang kita kumpulkan, program juga akan semakin banyak seperti itu. Dan harapannya orang-orang yang punya kelebihan harta, orang-orang arnia dimanapun berada di bumi Sarasan Quran ini, ayo sama-sama untuk peduli menyisihkan sebagian harta kita untuk menolong orang lain melalui Basnas Kabupaten Muara Enim. Terima kasih banyak Pak Asar. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Basnas Muara Enim. Sekarang kita ke yang terhormat Bapak Nizam. Silakan Pak Nizam, kita closing statementnya, harapannya untuk Basnas dan juga kita masyarakat Muara Enim, terus dalam rangka mendukung program Muara Enim Membara. Apa nih Pak langkah-langkahnya di tahun 2026? Silakan Pak. Diawali dengan slogan bahwa zakat menguatkan Indonesia. Artinya juga untuk daerah Kabupaten Muara Enim, zakat menguatkan Muara Enim. Potensi zakat semuanya yang dikumpulkan itu insya Allah akan kita salurkan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan yang berhak menerimanya. Itu zakat. Infak dan sodako juga akan kita salurkan sesuai dengan peruntukannya, dan kami akan melakukan ini secara profesional, melakukan ini secara proporsional, dan melakukan ini secara transparan. Insya Allah amanah. Tak usah ragu, Basnas adalah lembaga pemerintah non struktural yang memang dibentuk undang-undang. Kami pun melakukan tugas, insya Allah akan menjaga keamanan kami Pak. Aman secara syar'i, artinya tidak menyimpang dari hukum Islam. Lalu kemudian aman secara regulasi, kita ada aturan main. Baik dari undang-undang sudah ada petunjuknya, dari peraturan pemerintah sudah ada SOP-nya, apalagi dari peraturan bupati dan edaran bupati sudah ada rule of the game untuk pengumpulan dan penyaluran pendistribusian zakat ini. Pada siapa kita harus menyalurkan itu. Lalu kemudian yang ketiga, aman NKRI Pak. Kita tidak ada saling tidak ada chaos antar golongan masyarakat, baik itu secara ras, adat maupun golongan. Insya Allah kita akan menjaga ketiga keamanan itu, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Itu yang terpenting. Yuk kita sama-sama tumbuhkan kesadaran cinta zakat, kita gerakkan potensi yang ada kita melalui Basnas Kabupaten Muara Enim, Badan Amil Zakat Nasional.
ini yang resmi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak Nizam, dan juga untuk kanceku semuanya. Insya Allah narasumber kita hari ini bisa menggugah hati kita, terutama di zakat, ya Pak ya, zakat, infak dan sedekah. Dan jangan lupa untuk ke Basnas. Baik langsung datang ke kantornya di Islamic Center Morenin setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai pukul 4 sore. Atau pantau dan pantengin medsosnya Basnas Morenin, IG, Facebooknya, TikToknya juga ada, namanya Basnas Kabupaten Morenin. Oke semuanya, kancu kunian, tim produksi ada Niken, Uti, dan juga Kak Dayat, Azah, dan juga ada Basnas. Dari stafnya Basnas. Mereka nggak mau muncul karena takut katanya. Kelihatan cantik. Cantik. Terima kasih banyak Mbak, dan juga untuk semuanya kancu kunian, saya Diji Anggi bersama dengan narasumber kita hari ini, Bapak Nizam SAG, Ketua Basnas Morenin, dan juga Bapak Al Azhari Esos, Wakil Ketua 1. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi. Izin Pak, nanti kita ngundang lagi Basnas Pak ya. Siap. Insya Allah nanti Basnas dengan segala kegiatannya, Srasan Radio selalu berdampingan. Semuanya kancu kunian, terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini membara.